Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami muliakan pemateri kita siang hari ini yaitu Syekh Aba Abror Al-Muqaddam. Yang kami hormati para panitia, serta tak lupa juga kepada para hadirin, hadirat yang telah hadir bersama kita pada siang hari ini di Zoom, yang insya Allah penuh barokah ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, dan juga tak kalah pentingnya nikmat kesehatan baik jasmani maupun rohani di tengah-tengah pandemi ini. Semoga semoga acara kita dapat berjalan lancar. Assalatu wassalam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semoga tetap tercurah limpahkan kehadiran junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menjadi suri tauladan dalam kehidupan kita, yang menjadi rahmatan lil alamin bagi umat manusia di seluruh muka bumi ini, yang insya Allah semoga di hari kiamat nanti kita mendapat syafaatnya dan diakui sebagai umat beliau. Untuk menyikat waktu, pertama-tama kami di sini ingin membacakan profil singkat dari pemateri kita hari ini, yaitu Syekh Aba Abror Al-Muqaddam. Beliau menempuh pendidikannya di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Di sana beliau mengambil jurusan Syariah Islamiyah. Selain itu juga beliau menempuh pendidikannya di Asyarah Muhammadiyah di Mesir juga dengan jurusan tasawuf. Selama di Mesir, beliau aktif ikut kajian bersama para masyayikh Mesir serta aktif mengisi kajian-kajian di berbagai perkumpulan mahasiswa-mahasiswa yang ada di Mesir seperti perkumpulan pelajar Indonesia dan Malaysia. Juga beliau menjadi salah satu delegasi mahasiswa Provinsi Jawa Timur untuk menunaikan ibadah haji secara gratis yang diadakan KBRI Kairo, Mesir. Jadi beliau di usianya yang masih sangat muda ini sudah menunaikan ibadah haji secara gratis, teman-teman. Setelah lulus dari Mesir, beliau aktif mengisi kajian-kajian atau taklim-taklim di berbagai masjid dan juga undang-undangan di berbagai kota, bahkan lintas negara. Dan beliau juga sudah mulai aktif menulis dan alhamdulillah beliau juga udah mempunyai buku karangan sendiri dalam tema tasawuf, yang di mana buku tersebut ada dua bahasa, yaitu bahasa Arab sama bahasa Indonesia. Nah, mungkin hanya itu profil singkat dari beliau yang kami ketahui. Ya mungkin langsung saja Ustaz, teman-teman mari kita dengarkan pemaparan dari beliau mengenai tema kita hari ini, yaitu bagaimana sih kisah kasih cinta Rasulullah dengan para istrinya. Mungkin langsung saja kepada Ustaz di waktu dan tempat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawwadul karim. Yang saya hormati semua teman-teman yang tergabung di dalam majelis online yang diselenggarakan di Zoom ini. Mudah-mudahan kita walaupun media hanya berupa tatap muka secara online, tapi mudah-mudahan ini menjadi salah satu wasilah yang menghimpun kita sampai ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Berikan oleh panitia. Ini sebenarnya tema yang sangat menantang ya, yaitu tentang bagaimana kisah
cinta kasih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama bahwa dalam sebuah hadisnya beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam haji wada, ya, ketika beliau menyampaikan khutbah wukuf di Arafah, di antara yang dipesankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah istausu bin nisa'i khairan. Aku wasiatkan, kata Rasulullah, aku pesankan kepada kalian untuk berbuat baik terhadap istri-istri kalian. Ini yang pertama. Yang kedua, disebutkan kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya yang lain, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian, kata Rasulullah, adalah yang terbaik untuk keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, sedangkan aku adalah yang paling baik terhadap keluarga. Artinya dari kedua hadis di atas bisa kita simpulkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sendiri yang membawa agama Islam ini melalui malaikat Jibril dari Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau sendiri sebagai contoh, sebagai uswah, sebagai qudwah, sebagai teladan bagi kita semua dalam semua aspek kehidupan. Baik itu dalam ibadahnya, dalam muamalahnya, yang termasuk dalam konteks muamalahnya di sini adalah bagaimana beliau dalam membina atau dalam hubungan beliau, di dalam muamalah beliau bersama keluarga beliau. Teman-teman yang dirahmati Allah, kalau kita ingin mengkaji, ingin mendalami tentang bagaimana kehidupan beliau bersama keluarga, tentu sebenarnya kalau hanya waktu 45 menit, ya ini sangat terbatas sekali. Karena Rasulullah memiliki cerita atau kisah tersendiri bersama istri-istri beliau, ya, dan memiliki kemesraan sendiri bersama istri-istri beliau. Bahkan ada sebuah kitab yang menjelaskan, yang menceritakan tentang kehidupan beliau bersama istri-istrinya. Demikian juga bagaimana kehidupan istri-istri beliau bersama Rasulullah. Itu ada namanya kitab yang bernama Nisa'un Nubuwah, ya, Nisa'un Nubuwah, yang berarti perempuan-perempuan kenabian, yaitu menceritakan tentang istri-istri Rasulullah SAW, biografinya secara lengkap dan bagaimana Rasulullah SAW memperlakukan mereka yaitu para istri, sekaligus bagaimana respon atau sikap istri-istri beliau bersama Rasulullah SAW. Salah satu contoh, ya, sebagai untuk kita tahu, ya, supaya kita membayangkan bagaimana Rasulullah SAW cintanya, adilnya, bahkan kasih sayangnya terhadap istrinya. Dalam sebuah kesempatan, ya, Siti Aisyah itu kan terkenal dengan istri yang suka pencemburu. Jadi Siti Aisyah itu tanpa kita mengurangi sedikit pun dari kedudukan beliau, tapi bagaimanapun sebagai seorang istri itu beliau tetap memiliki rasa cemburu. Nah, suatu ketika, tentu ini kisahnya adalah setelah sepeninggal Sayyidah Khadijah, ya, karena Siti Khadijah itu tidak pernah dimadu oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah poligami itu setelah wafatnya Siti Khadijah dulu. Nah, suatu ketika Siti Aisyah ini datang kepada Rasulullah dengan menyampaikan, wahai Rasulullah, siapa di antara istri Anda yang paling kau cintai? Sedangkan kita semua sudah tahu bahwa Rasulullah SAW menyatakan bahwa istri yang paling beliau cintai setelah Siti Khadijah tentu adalah Siti Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Tetapi jangan lantas kita memahami bahwa cinta beliau kepada Siti Aisyah itu berarti beliau tidak mencintai yang lain, bukan. Karena yang namanya cinta itu adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai tentang cinta beliau saja kepada Siti Khadijah, apa beliau menyampaikan, inni ruziktu hubbaha. Aku diberikan anugerah, kata Allah, kata Kanjeng Nabi, untuk mencintai Khadijah. Jadi Kanjeng Nabi di sini menyebut cinta sebagai anugerah. Nah, sebelum saya lanjutkan, di sini saya akan sedikit memperlebar bahasan, ya, dari segi bahwa cinta itu anugerah. Ini untuk kita perluas terlebih dahulu. Bagaimana kita memahami bahwa cinta itu anugerah? Ya, karena kita lihat, kita mengaca saja kepada saudara-saudara Nabi Yusuf.
Ya kan? Saudara-saudara Nabi Yusuf ketika saudara-saudaranya itu pada ingin membunuhnya, yang diabadikan oleh Allah di dalam surat Yusuf itu ya. Fa'alquhu fi ghayabatil jubbi yaltaqithu ba'dus sayyarah. Kata saudara-saudaranya ketika mereka rembukan ya, ketika mereka bermuamarah, melakukan rapat bagaimana untuk mencelakakan Yusuf, mereka mengatakan, ada yang mengatakan uktulu Yusuf, bunuhlah Yusuf. Ya, ada juga yang mengatakan fa'alqihi fi ghayabatil jub, atau lemparkan saja dia ke suatu bumi yang jauh dari Keramat. Coba di sini, ketika saudara-saudaranya, ketika keluarga dekatnya banyak yang memusuhi, tapi apa? Justru orang lain yang tidak ada hubungan darah yang justru mencintai. Apa itu? Yaitu seorang wanita atau keluarga dari Imra'atul Aziz, keluarga dari menteri, ya, menteri Mesir waktu itu. Ketika mereka membeli Yusuf, kan ketika Yusuf dibuang kan oleh saudara-saudaranya, dibuang dari dalam sumur. Ya, lalu kemudian dibelilah oleh seorang aziz, seorang perdana menteri. Ketika diangkat dibawa pulang oleh perdana menteri ini, dibawa ke rumah, lalu apa kata perdana menteri ini kepada istrinya, dia mengatakan, ya, berikanlah dia tempat yang terbaik. Ya, qala akrimi mathwa, istrinya. Qala akrimi mathwa. Engkau muliakan Yusuf, engkau berikan Yusuf tempat yang terbaik, berikan dia, layanilah dia dengan baik. Artinya coba kita perlukan dalam ketika semua saudara-saudaranya, ketika keluarga dekatnya membenci, memusuhi, tapi justru orang lain yang mencintai. Berarti dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa cinta itu adalah anugerah. Inilah rahasianya kenapa Kanjeng Nabi tadi ketika menjelaskan tentang beliau bagaimana mencintai Siti Khadijah, beliau menyebutnya apa? Inni ruziktu hubbaha. Aku diberikan anugerah untuk mencintainya. Jadi ketika Kanjeng Nabi memaparkan bahwasanya beliau mencintai Siti Aisyah, istrinya yang paling beliau cintai pasca Siti Khadijah adalah Siti Aisyah, tapi ini bukan menafikan bahwa beliau tidak mencintai yang lain, bukan. Hanya saja kecintaan beliau setelah Siti Khadijah itu adalah urutan yang kedua adalah Siti Aisyah. Tetapi ini sama sekali tidak bertentangan dengan keadilan. Oleh karena itu, ya, di dalam fikih, ketika seseorang berpoligami, ya, itu yang dituntut di dalam keadilannya, bukan di dalam cintanya. Ya, kalau cinta kan bagaimana akan membagi, sedangkan itu adalah anugerah. Ini ruziktu, kata Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sendiri di dalam mencintai Siti Khadijah disebut sebagai rizki, disebut sebagai anugerah. Maka dalam masalah cinta itu adalah sesuatu yang mutlak diberikan oleh Allah. Tetapi ketika seorang berpoligami, tentulah itu jangan sampai kecintaannya lalu menafikan dia bisa adil terhadap sesama. Jadi yang dituntut adil itu di dalam urusan fisik, nafkahnya, kemudian belanjanya dan sebagainya, ya ini yang dimaksud adil. Adapun dalam masalah di dalam masalah cinta itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke kisah tadi. Ketika Siti Aisyah menanyakan kepada Kanjeng Nabi, wahai Kanjeng Nabi, siapa di antara istrimu yang paling engkau cintai? Tentu Kanjeng Nabi menjawab, engkau wahai Umairah, engkau wahai Aisyah. Tetapi rupanya Siti Aisyah ini belum puas. Ya. Beliau ingin bagaimana pernyataan Rasulullah ini didengar oleh semua istri. Jadi Siti Aisyah ini ingin apa? Pernyataan Rasulullah bahwa dirinya adalah yang paling dicintai oleh Kanjeng Nabi, ingin terekspos, gitu ya, ingin diketahui oleh para istri yang lain. Ya. Singkat cerita, ketika Kanjeng Nabi diperintahkan, diminta oleh Siti Aisyah, wahai Kanjeng Nabi, coba engkau utarakan di hadapan para istrimu semua bahwa aku adalah istrimu yang paling engkau cintai. Coba lihatlah bagaimana kemesraan atau bagaimana sikap Kanjeng Nabi. Beliau tanpa sedikit pun ada yang tersakiti di sini. Akhirnya satu malam beliau berjalan ke rumah istrinya satu-satu. Jadi setiap istrinya itu beliau sambangi, ya, beliau kunjungi sambil membawa kurma sebagai hadiah. Jadi ke rumah Siti Aisyah beliau beri kurma, ke rumah Siti Hafsah diberi kurma, ke rumah Saudah beri kurma, ke rumah Zainab binti Jahash bawa kurma, ya, ke rumah Maria Al-Qibtiyah, ya, bawa kurma. Jadi setiap istrinya itu beliau beri kurma. Ketika siangnya setelah semua istri berkumpul,
Siti Aisyah kembali mengungkap, kembali meminta kepada Kanjeng Nabi di hadapan istri-istrinya yang lain ini. Kata Siti Aisyah, wahai Kanjeng Nabi, ini kami semua adalah istri-istrimu. Maka coba kami penasaran, siapa di antara kami yang paling kau cintai? Lalu apa jawabannya Kanjeng Nabi? Istriku yang paling aku cintai adalah mereka yang tadi malam aku beri kurban. Coba di sini ya kita renungkan dalam-dalam di sini. Kata Kanjeng Nabi, istriku yang paling aku cintai adalah yang tadi malam aku beri dia kurma. Coba. Di sini kan semua istri merasa menerima kan? Karena oleh Rasulullah tadi malam satu-satu diberi kurma. Sehingga setiap orang dari mereka merasa bahwa mereka adalah yang paling dicintai oleh Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi subhanallah, luar biasa beliau, walaupun dalam keadaan demikian, beliau di dalam cara mengungkapkannya pun di hadapan para istri, tetapi dengan cara yang luar biasa, yang bijaksana, tanpa ada seorang pun yang merasa tersinggung, tanpa merasa sedikit pun ada seorang pun yang merasa tersakiti. Itulah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua sekarang, bagaimana cinta kasih Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam? Masih dengan Siti Aisyah sebagai aktor utama di sini. Suatu ketika Siti Aisyah ngambek. Apa bahasa ya? Paham semua ya ngambek ya? Ngamuk atau dia sedang bete lah dengan Kanjeng Nabi. Wajar lah karena seorang wanita dia akan mengalami saat-saat tertentu di mana dia mengalami bosan dan sebagainya. Suatu ketika ya, ketika Kanjeng Nabi baru pulang dari salah satu rumah salah seorang istrinya. Lagi-lagi Siti Aisyah cemburu. Ya, lagi-lagi Siti Aisyah cemburu. Ketika Siti Aisyah cemburu, Kanjeng Nabi sampai ke rumah, ya sudah lain perlakuannya, sudah lain sikapnya, sudah berbeda, ya bagaimana menghadapi Kanjeng Nabi. Kemudian Kanjeng Nabi berkumpul lagi di hadapan para sahabat. Sambil beliau waktu itu makan kurma dengan salah satu istrinya yang lain. Nah, lagi-lagi Kanjeng Nabi itu ya, beliau di situ menampakkan beliau bersikap bagaimana mesranya dengan salah satu istrinya. Beliau suapkan ya istrinya tersebut. Ya, coba Siti Aisyah yang menyaksikan itu kan merasa cemburu ini. Ini Kanjeng Nabi kok sedang bermesraan dengan istrinya yang ini, sedangkan saya sekarang ya ingin juga lah seperti itu, saya sekarang tidak ada kesempatan. Itu di hadapan para sahabat. Lalu Siti Aisyah datang ke hadapan Kanjeng Nabi, lalu apa? Piring yang digunakan sebagai tempat dari kurma itu langsung dipukul sama Siti Aisyah, jatuh ke lantai, pecah. Kan ngambek di sini. Ya, Siti Aisyah ngambek. Pulang dia. Kemudian Siti Aisyah, apa Kanjeng Nabi mengatakan kepada para sahabat yang lain? Kanjeng Nabi santai, rileks beliau mengatakan kepada para sahabat, inna ummakum, ya kata Kanjeng Nabi, inna ummakum ya ghayyurah. Beliau sampaikan, ibumu, maksudnya Siti Aisyah, karena beliau ummul mukminin ya, maka Kanjeng Nabi menyampaikan inna ummakum, ibumu, maksudnya ummul mukminin Siti Aisyah, ibumu sedang cemburu. Ya, ini kata Kanjeng Nabi. Akhirnya apa? Coba lihat di sini. Bagaimana sikap beliau tidak langsung menyikapi itu dengan emosi dan sebagainya, tidak. Ini yang perlu kita garisbawahi dari qobasat min hayatin nubuwah, dari bagaimana percikan nilai-nilai yang diajarkan Kanjeng Nabi dalam sikapnya sehari-hari. Lalu beliau sambangi Siti Aisyah. Beliau datang kepada Siti Aisyah, beliau tanya, kenapa engkau wahai Humairah? Kenapa engkau wahai Humairah, ya, wahai yang merah, yang pipinya merah delima. Sebenarnya Kanjeng Nabi kan sudah tahu kan, tadi sudah beliau mengungkapkan di hadapan para sahabat bahwa Siti Aisyah itu ya cemburu sebenarnya. Tapi beliau tetap apa? Tetap menanyakan kepada istrinya yang merupakan sebenarnya itu merupakan suatu simbol kepedulian. Ini penting ya dipahami oleh semua laki-laki yang hadir di sini, semua calon bapak atau suami atau calon suami yang hadir ya, perlu ini dipahami. Jadi ketika istri misalnya ngambek ya, kita perlu tanya di situ supaya apa? Untuk mengklirkan suasana. Ya misalnya dia ngambek, kita tanyakan, mama ngambek ya, umpama ini ya kan,
Ya walaupun orang perempuan sebenarnya seperti yang diungkapkan oleh siapa dokter Aisyah Dahlan, ya, seorang dokter perempuan ya sekaligus psikolog, beliau menyampaikan bahwa seorang perempuan itu sangat pantangan bagi dia ketika ditanya untuk mau jujur. Seorang perempuan, seorang suami mengatakan, mama marah ya. Dia sulit sekali ya ketika dia akan mengatakan, ya saya marah dan sebagainya. Sulit sekali bagi dia. Pasti dia akan berpura-pura. Enggak, walaupun ekspresinya sebenarnya juga tidak bisa dibohongi. Ya. Tanya lagi, mama atau dek, sampean marah ya? Oh, enggak, siapa yang marah lah. Ya kan? Maka di situ dalam ilmu psikologi tetap didekat. Artinya seorang wanita di kala ngambek seperti itu sebenarnya dia hanya butuh perhatian. Itu sebenarnya. Jangan lantas ketika seorang perempuan dia ngambek lantas si suami semakin menjauh. Jangan. Seorang suami harus mampu untuk mengambil hati si istri walaupun dia harus berlaga seperti anak kecil. Tidak apa-apa. Maka Kanjeng Nabi tadi beliau datang ya. Apa kata Kanjeng Nabi setelah menanyakan? Wahai Humairah, kenapa engkau cemburu? Ya, kenapa engkau cemburu? Akhirnya Siti Aisyah mengungkapkan, ya bagaimana tidak akan cemburu karena engkau ya meminum dengan engkau menyuapi istrimu di hadapan para sahabat yang aku melihatnya lagi. Lalu apa kata Kanjeng Nabi? Perhatikan, ini indah sekali. Lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengambil air, ya, beliau mengambil air. Saya peragakan ya, beliau mengambil air dalam satu gelas. Tapi ini ada sedotannya ya, dulu kan tidak ada minuman ya, pakai sedotan kan tidak ada ya, jadi gelas. Lalu apa? Karena Siti Aisyah dalam keadaan marah, artinya ketika marah, bukan berarti panas ya kan, suasana itu tengah. Akhirnya apa kata Kanjeng Nabi? Wahai Humairah, minumlah ini. Ya disuruh minum oleh Rasul. Disuruh diminum oleh Siti Aisyah, ya kan? Diminum oleh Siti. Perhatikan di sini bagaimana mesranya beliau, bagaimana perhatian beliau, bagaimana beliau kembali mengambil hati beliau ketika Siti Aisyah dalam keadaan drop, dalam keadaan ngambek dan sebagainya. Tapi beliau mampu menyelesaikan itu dengan begitu indah. Maka Siti Aisyah meminum, ya diminum oleh Siti Aisyah. Diminum. Tapi Kanjeng Nabi yang menyuapkan, ya kan? Kanjeng Nabi yang meletakkan itu di bibir Siti Aisyah. Setelah Siti Aisyah minum, apa kata Kanjeng Nabi? Wahai Humairah, tadi bibirmu itu di sebelah mana tadi bibirmu ya? Ketika meminum ini ada di sebelah mana bibir? Lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya beliau meminum persis di bekas bibir Siti Aisyah. Jadi kata Kanjeng Nabi, wahai Humairah, ini tadi kan bekas bibir, akhirnya diminum juga oleh Kanjeng Nabi. Nah, jadi minumnya adalah di tempat yang sama. Akhirnya apa? Akhirnya sudah cairlah permasalahan. Akhirnya apa? Selesailah konflik tadi karena kebijaksanaan beliau di dalam cara menghadapi dan sekaligus bagaimana beliau bersikap terhadap istrinya. Walaupun beliau mengatakan beliau adalah Siti Aisyah yang paling dicintai pasca Siti Khadijah, akan tetapi itu tanpa sedikit pun mengurangi keadilan terhadap istri-istri beliau yang lain, tanpa sedikit pun menyakiti hati atau perasaan istri-istri beliau yang lain, karena di sini beliau adalah seorang yang menjadi uswah, yang menjadi teladan bagi umatnya, terutama terhadap kaum laki-laki. Jadi yang laki-laki yang hadir penting ini. Pentingnya bukan untuk poligami loh ya. Pentingnya ini pengertian terhadap seorang perempuan. Ya, pengertian terhadap seorang perempuan. Ketika seorang perempuan ngambek, seorang laki-laki harus mampu untuk mengambil, mengembalikan hatinya. Ketahuilah, ketika seorang perempuan itu ngambek, seperti yang saya sampaikan di awal, sebenarnya dia walaupun dia ya marah pada kita saat mendekati, jangan dekati saya. Kita kok malah jujur-jujur saja, akhirnya tidak mendekati, malah dia tambah marah nanti. Ya, sebenarnya ketika dia sedang ngambek, sebenarnya dia tengah ingin diperhatikan. Ya, ingin diperhatikan, ingin dimanja dan sebagainya. Lihat teladan itu bagaimana yang dicontohkan oleh Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan sepintas ya kisah ini bisa memberikan keteladanan bagi kita semua, karena beliau adalah sebagai sumber dari semua ilmu, sumber dari semua keteladanan. Dari sisi manapun kita ingin ya mengambil teladan dari beliau, maka kita tidak akan mendapatkan air atau mata air yang keluar dari keteladanan beliau didapati kering, tidak, tapi terus ada, terus mengalir dan akan terus kita dapatkan. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Kullu amrin mufawwadun 'ala Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jelas sekali pemaparan dari beliau ini ya. Bagaimana cara Nabi memuliakan istrinya, memanjakan istrinya, keadilan Nabi terhadap para istrinya. Nah, begitulah teman-teman keharmonisan keluarga dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesi tanya jawab kepada para hadirin yang ingin bertanya atau masih penasaran nih bagaimana keharmonisan keluarga Nabi, mungkin langsung bisa ditanyakan kepada pemateri kita hari ini. Langsung dihidupin audionya dan videonya. Monggo, yang mau bertanya disilahkan. Ini kan lintas berdua ini ya. Lintas negara, lintas berdua ini. Monggo, silahkan. Saya yang mau nanya. Ya, silahkan langsung moderator. Oke, silahkan. Ya. Kenapa romantisnya, maksudnya keromantisan Nabi itu terkenalnya cuman sama Sayyidah Aisyah atau sama Sayyidah Khadijah, mungkin sama istri-istri yang lain, apakah ada mungkin sejarah atau cerita-cerita tentang beliau dengan istri-istrinya yang lain? Oh gitu. Ya, yang terkenal kisah romantisan Kanjeng Nabi itu kan memang yang sering kita dengar ya, dengan Siti Khadijah dengan Siti Aisyah. Tapi jangan kita salah paham bahwa kisah romantisme Kanjeng Nabi itu hanya dengan terbatas pada dua istri, itu enggak. Bahkan Kanjeng Nabi itu romantis dengan semua istri. Contoh ini ya, contoh. Di antara istri beliau kan ada yang bernama Zainab binti Jahash. Ya kan? Zainab binti Jahash. Coba Mbak Nane, sampean kan di Mesir kan, coba sampean ketika ngaji di Azhar, ketika talaki sampean telusuri tentang kisah tentang siapa tadi, Zainab binti Jahash. Jadi Zainab binti Jahash itu kan awalnya dia itu kan sudah Kanjeng Nabi nikahkan dengan anak angkat beliau, yaitu Zaid. Ya kan, itu yang diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Ahzab itu. Ya, karena Kanjeng Nabi dulu beliau kan juga mengangkat Zaid sebagai anak angkat, kan? Jadi dulu Zaid dinisbahkannya Zaid bin Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian Allah ingin membatalkan, itu kan tradisi jahiliyah sebenarnya kan. Jadi ketika seseorang mengangkat anak angkat, maka dia akan berlaku seperti ayah kandung, bisa mewarisi dan sebagainya. Kanjeng Nabi sebelum Islam, sebelum menerima wahyu maksudnya, juga beliau di awal-awal Islam mengangkat juga tabanni, kan istilah dalam bahasa Arabnya, tabanni, mengangkat anak angkat, yaitu Zaid tadi diangkat oleh beliau sebagai anak. Nah, singkat cerita, Zaid itu dinisbahkan kepada Kanjeng Nabi, Zaid bin Muhammad. Lalu kemudian oleh beliau dinikahkan dengan Zainab, ya kan, Zainab binti Jahash, dinikahkan dengan Zainab binti Jahash. Nah, Allah ingin membatalkan itu. Lalu oleh Allah, ini yang menjadi asbabun nuzul dari surat Al-Ahzab, mulai dari maka Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin Rasulullah, itu asbabun nuzulnya. Jadi bahwa Muhammad, maka Muhammadun aba ahadin mir rijalikum. Muhammad itu bukanlah ayah di antara kalian, maksudnya bukan ayah kandung gitu kan, seperti sahabat Zaid tadi ya, yang oleh Kanjeng Nabi awalnya dipanggil Zaid bin Muhammad. Dan kemudian dinikahkan oleh Zainab. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Kanjeng Nabi untuk apa? Zainab yang sudah dinikahkan dengan Zaid itu kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala disuruh nikah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ini yang ingin saya sampaikan di sini di antaranya kisah romantisnya beliau dengan istri selain Siti Aisyah dan Siti Khadijah ini, dengan sahabat dengan Zainab binti Jahash. Yaitu suatu ketika Zainab binti Jahash ini ingin naik onta, ya kan, ingin naik onta. Sedangkan Mbak Nane kan tahu kan onta di piramid itu ya, di piramid bagian onta itu kan fisiknya kan tinggi kan. Kalau hanya melompat kita kan tentu tidak bisa, kan perlu naik ke tempat yang lebih tinggi. Nah, sedangkan Siti Zainab binti Jahash ini kan kalau kita lihat di dalam manaqibnya, beliau postur tubuhnya itu mohon maaf ya, beliau pendek, ya rendah beliau. Rendah. Akhirnya beliau mengatakan kepada Siti Zainab untuk
supaya tidak mengecewakan. Dikaila tangkasiru qulubah, supaya hatinya tidak kecewa gitu kan, tidak tersakiti. Akhirnya beliau menyatakan, wahai Zainab, engkau sebenarnya tidak pendek gitu ya kan. Engkau sebenarnya tidak pendek, tapi justru engkau sebenarnya justru merupakan kemuliaan bagi engkau, justru onta ini bisa ditundukkan supaya engkau bisa naik di atasnya. Ya, coba, artinya karena, mohon maaf ya, Siti Zainab binti ini kan posturnya kan rendah, otomatis perlu tempat yang lebih tinggi kalau untuk naik langsung. Akhirnya Kanjeng Nabi ketika memerintahkan para sahabat agar Siti Zainab binti Jahsy ini bisa naik, kan otomatis ontanya harus didudukkan gitu. Maka beliau, bentuk keromantisan beliau kepada Siti Zainab binti Jahsy, beliau mengatakan apa? Wahai Zainab, engkau sebenarnya ya rendah bukan suatu aib, bukan suatu yang memalukan, bukan. Justru engkau adalah orang yang hebat karena mampu menaklukkan unta yang tinggi, harus tunduk kepadamu. Nah, coba. Ya, artinya untanya itu harus didudukkan dulu supaya Siti Zainab bisa naik di atas. Ya, coba, ini kan merupakan salah satu bentuk romantisme beliau dengan istrinya yang lain, yaitu selain Siti Khadijah dengan Siti Aisyah. Ini hanya merupakan salah satu contoh. Banyak yang lain dengan Maria, Siti Maria Qibtiyah, dengan siapa? Dengan Siti Saudah binti Zam'ah. Semua beliau memiliki kisah romantisme tersendiri bersama istri-istrinya yang lain. Saya kira demikian. Jadi intinya semua istri-istri beliau tentu merasakan bagaimana romantisme beliau. Tapi ini yang lupa tadi saya sampaikan juga nilai-nilai. Apa di antara juga yang menjadi pelajaran berharga bagi kita dari kehidupan beliau? Karena kita tahu bahwa kehidupan beliau itu bukan hanya yakni kehidupan yang bertaburan asmara madu, bukan, ya kan? Karena perjalanan kehidupan rumah tangga itu kan tidak selamanya bertaburan bunga, yang harum bertaburan bunga. Tapi suatu ketika juga yang namanya kehidupan rumah tangga terkadang juga akan bertemu dengan duri, kan begitu. Salah satu contoh saja, ya kan, beliau dengan kehidupan Siti Aisyah juga pernah mengalami saat-saat di mana kehidupan rumah tangga itu goyah. Pernah juga dialami oleh Kanjeng. Kapan? Di dalam Al-Quran juga disebutkan, ini juga diabadikan dalam surat Al-Ahzab, ya. Kalau di dalam hadisnya di dalam Sahih Bukhari disebutkan tentang hadisul ifki. Ketika Kanjeng Siti Aisyah difitnah, terkena berita hoax kalau sekarang, ya, beliau difitnah selingkuh. Ya kan? Beliau difitnah selingkuh. Yang disebutkan di dalam surat Al-Ahzab bagaimana? Innal ladzina ja'u bil usbati, ya, innal ladzina ja'u bil ifki la tahsabuhu syarrul lakum bal huwa khairul lakum. Ya kan? Artinya ini menggambarkan tentang apa? Bahwa kehidupan rumah tangga Kanjeng Nabi sendiri itu juga tidak lepas dengan badai ujian. Tetapi karena beliau adalah orang yang mampu bagaimana harusnya di dalam keadaan rumah tangga teruji. Nah, maka di sini penting saya utarakan, penting untuk saya garis bawahi untuk menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa kita tidak cukup jika menikah hanya karena jatuh cinta. Ini sering saya sampaikan ini di dalam ceramah nikah dan sebagainya, sering saya sampaikan. Jadi tidak cukup kalau seseorang menikah hanya dengan modal jatuh cinta. Kenapa? Karena okelah ketika orang menikah ditanyakan, kenapa engkau menikah? Bisa kalau dijawab menikah karena jatuh cinta. Tapi kalau pertanyaan itu dilanjutkan, kenapa rumah tangganya bahagia? Apa jawabannya? Apa karena jatuh cinta? Lah, abadan. Bukan karena jatuh cinta rumah tangga itu bisa bahagia, bisa bertahan. Tapi karena apa? Karena membangun cinta. Karena membangun cinta. Ulangi saya sekali lagi ya. Kalau menikah tidak cukup hanya dengan bekal jatuh cinta, tapi juga perlu kepada apa? Membangun cinta. Mungkin ada yang bertanya, apa bedanya antara jatuh cinta dengan membangun cinta? Beda loh. Kalau jatuh cinta itu mudah, yang mana jatuh geblek itu aja bisa. Ya, bisa hanya jatuh cinta, bisa. Coba ketika jatuh cinta itu hanya dalam waktu 5 menit, tidak sampai 5 menit, 2 menit bisa hanya jatuh cinta. Misalnya ya, di antara yang hadir di sini, yang laki-laki melihat cewek yang melihat akhwat yang berjalan atau melihat naik sepeda motor atau mungkin ketemu di bis atau di mana lah latarnya, lalu kemudian hatinya merasa cocok dan sebagainya. Nah, ini namanya jatuh cinta. Hanya sekali memandang bisa langsung jatuh cinta. Tetapi kalau yang namanya bangun cinta, maka ini tidak bisa hanya berapa? Hanya 5 menit, 2 menit, 1 hari, 2 hari. Tapi yang namanya bangun cinta itu perlu waktu seumur hidup.
Kenapa? Karena yang namanya jatuh cinta itu hanya di awal-awal pernikahan, yang mungkin datang dalam bentuk kemesraan, datang dalam bentuk apa? Dalam bentuk keromantisan, datang dalam bentuk, mohon maaf ya, pelukan, ciuman, pegangan tangan dan sebagainya. Ya. Tetapi yang namanya bangun cinta itu perlu waktu seumur hidup, yaitu apa? Cinta akan datang dalam bentuk pengertian. Bagaimana ketika seorang istri selisih ya dengan suami dan sebagainya, atau atau minimal berbeda pemahaman antara suami dan istri, atau misalnya ya tiba-tiba seorang suami datang ke rumah, istrinya didapati ternyata rumah tengah berantakan dan sebagainya. Coba dalam situasi seperti ini bukan jatuh cinta yang dibutuhkan, tapi bangun cinta. Itu bagaimana sama-sama membangun pengertian, sama-sama membina apa, saling memaafkan, bagaimana sama-sama saling mengerti dan sebagainya. Ini namanya membangun cinta. Nah, kalau kita tarik kepada kisah Kanjeng Nabi tadi, itu tadi. Jadi beliau bukan hanya bisa membangun cinta, bukan hanya bisa jatuh cinta, tapi beliau jauh dari itu, beliau adalah membangun cinta. Tentunya tadi, bagaimana ketika Siti Aisyah cemburu, ya kan? Bagaimana ketika Zainab binti Jahsy tengah mengalami mengalami perasaan yang terpojokkan dan sebagainya. Akhirnya beliau datang dengan memberikan semangat, beliau datang dengan penuh pengertian. Ini adalah namanya bangun cinta dan bukan jatuh cinta. Sekali lagi, jangan hanya menikah hanya dengan jatuh cinta, tapi menikahlah dengan apa? Dengan membangun cinta. Saya kira demikian. Mbak Nani, saya kembalikan kepada saudara. Syukron Ustaz, jawabannya jelas sekali. Ya mungkin teman-teman yang lain ada yang mau nanya, langsung saja. Assalamualaikum Mbak, mungkin saya mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Min fadlikum ya Syekh, ana mohon izin bertanya. Pertanyaan pertama, ada berapa istri Nabi yang paling rojih? Jadi yang saya pernah dengar istri Nabi itu bermacam-macam, ada yang bilang 9, ada yang bilang 11, ada yang bilang 14. Terus yang kedua, yang kita tahu Nabi Muhammad mendapatkan anak dari Sayyidatuna Maria Qibtiyah. Dan Maria Qibtiyah itu merupakan budak Nabi. Apakah beliau termasuk deretan istri Nabi? Apakah beliau dikatakan sebagai deretan istri Nabi? Cukup di situ. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, terima kasih yang saya jawab ya tentang berapa jumlah istri Nabi alal arjah ya, kaul yang paling rajih. Memang di sana ikhtilafal ulama fi hadza ya, para ulama berbeda pendapat tentang berapa jumlah istri Nabi. Hanya saja yang kuat adalah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu seluruhnya adalah 12, Isna Asyar. Tetapi walamma mata alaiha, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, yang ada itu adalah bakiyat tis'ah, yang tersisa atau istri beliau yang masih ada ketika beliau sudah wafat, ketika beliau wafat itu jumlahnya 9 orang, ya 9 orang. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua tentang Sayyidah Mariyatul Qibtiyah. Sayyidah Mariyatul Qibtiyah ini adalah masuk di antara zaujah min azwajin Nabi, ya, termasuk salah satu istri Nabi yang berasal dari Mesir. Karena Qibtiyah, Qibti itu bukan nama sebenarnya, nama aslinya Maria. Qibti itu nisbah kepada nama sebuah daerah kabilah ya di Mesir. Kalau Mbak Nina insya Allah tahu ya, di situ ada namanya Qibti, ya, ada namanya Qibti. Jadi asalnya Maria, Siti Maria Al-Qibtiyah itu merupakan istri Nabi yang dihadiahkan oleh penguasa Mesir, ya, yang dihadiahkan oleh penguasa Mesir waktu itu. Dan ketika menikah dengan Kanjeng Nabi, beliau Sayyidah Maria Al-Qibtiyah itu memiliki satu putra, yaitu Sayyidina Ibrahim. Jadi putra beliau bernama Ibrahim, ya, disebut beliau namakan sebagai Ibrahim. Tetapi Ibrahim ini putra beliau dengan Sayyidah Maria Al-Qibtiyah tidak berumur lama, ya, karena dia wafat semasa kecil. Dan ini yang kemudian menjadi salah satu asbabun nuzul dari surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar. Karena ketika Kanjeng Nabi
Sayyidina Ibrahim, putra beliau dengan Sayyidah siapa Mariatul Qibtiyah meninggal dunia, maka orang-orang kafir ini pada apa ya? Kalau sekarang membuli lah. Ini Muhammad ya adalah orang-orang yang terputus keturunannya karena anaknya meninggal semua ya, yang laki-laki Mas. Lalu kemudian turunlah surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar, sungguhnya kami telah menurunkan kepada ya inna a'tainakal kautsar, sungguhnya kami telah memberikan kepada kenikmatan yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah dan berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya engkaulah, bukan kepada kanjeng Nabi ini, tapi Allah membela kanjeng Nabi untuk apa? Menjawab kepada mereka orang-orang yang membuli kanjeng Nabi tadi. Oleh Allah diberikan jawaban inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya kalianlah yang terputus, sudah terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan kanjeng Nabi yang terputus, tapi mereka yang mengatakan terputus kepada kanjeng Nabi, justru mereka lah orang-orang yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, Sayyidah Mariatul Qibtiyah itu merupakan istri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang darinya beliau memiliki siapa? Putra Sayyidina Ibrahim. Ya, Sayyidah Mariatul Qibtiyah adalah salah seorang istri Nabi yang merupakan hadiah dari salah satu penguasa Mesir yang berasal dari suku Qibti namanya. Hingga dinisbahkan Siti Maria Al-Qibtiyah, itu maksudnya yang dari Qibti. Ya, salah satu contoh di sini ya, umpamanya siapa? Mbak Nani misalnya, Nani Jawati Al-Bawiyaniyah. Sama seperti itu. Maria itu nama aslinya. Al-Qibtiyah itu nama kabilahnya atau dari nama tempat. Seperti itu. Cara menyikapi kan kayak banyak itu para bapak-bapak bilang saya mau nikah lagi, terus si ibunya bilang si bapaknya pertama bilang saya mau nikah lagi, itu kan sunnah Rasul, toh saya juga bisa menafkahi kayak gitu. Nah terus si istri bilang kenapa harus sunnah Rasul menikah lagi yang harus diikuti, kenapa nggak sunnah-sunnah yang lain yang harus diikuti kayak gitu. Gimana cara menyikapi ibu-ibu seperti itu? Berat ini ya. Ini kan belum ibu, masih calon ibu. Oke, jadi begini. Memang sebenarnya poligami itu atau ta'adduduz zawaj itu merupakan sunnah Nabi. Tapi kita coba harus cerdas kita memilih. Sunnah itu kan beda Mbak Nana ya, pasti sering mendengar dari para masyayikh biasa bahwa sunnah itu beda loh antara kategori sunnah dalam pandangan usul fiqh dengan sunnah dalam pandangan muhadditsin. Ini harus kita pahami nih. Jadi sunnah dalam pandangan muhadditsin, para ulama ahli hadis, itu tidak sama dengan sunnah dalam pandangan ahli hadis. Dalam pandangan usuliyin, orang ahli usul. Artinya begini, ketika suatu perbuatan itu dikatakan sunnah Nabi, itu bukan berarti lantas hukumnya sunnah. Ini penting kita garis bawahi ya. Ketika misalnya, kita taruhlah sekarang yang dijadikan contoh adalah poligami, ta'adduduz zawaj. Dikatakan ya ta'adduduz zawaj itu adalah sunnah Nabi. Tapi harus kita garis bawahi. Sunnah Nabi di sini adalah sunnah dalam apa? Dalam pandangan ulama hadis, dalam arti bahwa perilaku itu dilakukan oleh kanjeng Nabi. Begitu. Tetapi tidak lantas sesuatu atau semua yang dilakukan oleh kanjeng Nabi hukumnya sunnah. Nah, itu maksudnya. Ya. Tidak lantas semua. Ini karena dilakukan oleh kanjeng Nabi berarti sunnah hukumnya. Tidak. Bahkan ada perbuatan Nabi yang itu hanya menjadi khususiyah, ya, hanya menjadi khususiyah, maksudnya hanya menjadi kekhususan kanjeng Nabi. Contoh menikah lebih dari 4, ya kan? Menikah lebih dari 4. Ini kan tidak boleh kecuali hanya kanjeng Nabi nih. Kalau umatnya, ini kan boleh poligami, tapi hanya batasnya berapa? Hanya 4 kan? Fankihu ma tobalakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Ya kan? Jadi seorang laki-laki yang muslim itu boleh menikah 1, 2 atau 3 atau 4.
ya kan? Tetapi tidak boleh kita lantas mengatakan karena Kanjeng Nabi sekarang beliau menikahnya seperti yang saya sampaikan tadi, alal arjah, kalau yang istilah kan 12. Sedangkan 12 ini hanya khususiyah Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya katakan di sini bahwa menikah 12 itu sudah sunnah Nabi, maksudnya sunnah Nabi, perbuatan Nabi gitu. Tapi bukan berarti ini boleh dilakukan gitu. Coba, ada enggak kita yang berani mengatakan? Umpamanya ada yang laki-laki, menikah 12 itu kan sunnah Nabi. Awas loh ya, jangan salah paham. Sunnah di sini bukan sunnah sebagai hukum fikih, tapi sunnah di sini adalah sunnah dalam pandangan, dalam perspektif muhaditsin. Jadi sekali lagi saya tekankan di sini, orang laki-laki memang boleh menikah 1, 2, atau 3 tahun. Tetapi harus ingat, ayatnya tadi memiliki qaid kalau dalam kaidah usul fikih. Apa qaidnya? Apa tadi? Fankihu ma tobalakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. Menikahlah kalian dengan perempuan yang baik 2, 3, atau 4. Tapi ingat, ayat ini kalau tadi umum, ya, atau tadi sifatnya mutlak, di belakang ada muqayyadnya, ada yang mengikat apa? Lanjutannya, fa in khiftum alla ta'dilu, tapi jika kalian tidak mampu untuk adil, apa? Wahidatan, maka 1. Berarti di sini ya yang menjadi asas sebenarnya 1. Bukan nanti asasnya kan 2, berarti 2, 3, 4, baru nanti kalau tidak mampu 4, 1, bukan seperti itu, ya kan? Karena di sini sekali lagi saya perlu tekankan, sunnah Nabi itu bukan hanya as-sunnah lam yaktasir ala ta'addudi zawaj, wa inna as-sunnah yakni yashtamilu ala kulli ma yaf'aluhu sallallahu alaihi wasallam wa yastambitu bihi al-ulama. Artinya yang dimaksud sunnah di sini adalah sesuatu yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sekali lagi, sunnah itu bukan hanya terbatas pada ta'adduduz zawaj, tapi juga terbatas, tapi semua yang dilakukan dengannya. Coba sekarang, kenapa yang mau diambil hanya poligaminya? Bangun malamnya enggak kok. Ya, saya teringat ini loh, Syekh Rawi ya. Syekh Rawi, Mbak Nane, Syekh Rawi itu kan salah satu min ulama al-akabir fi al-mahrusa. Beliau mengatakan gini, apa kata beliau? Yahrusuna ala ta'addud wasyar'u yuhallil. Ya. Orang laki-laki itu seringkali dia mengatakan ta'addud tidak apa-apa karena syariat itu syariat itu membolehkan, yuhallil, ya kan? Walakin yaktasiru ala shalah fa inna syar'a aujab. Sedangkan mereka melupakan sholat. Sedangkan sholat itu adalah syariat mewajibkan. Ayo coba mana yang harus kita lebih prioritaskan? Alasannya, tidak apa-apa karena apa? Karena ta'adduduz zawaj, poligami itu adalah halal. Halal memang halal di sini bermakna boleh, memperbolehkan, ya kan? Selagi dalam batasan mampu adil tadi. Jadi yang diambil hanya patokannya hanya karena syariat membolehkan. Tapi mereka di sisi lain terkadang melupakan sholat. Sholat itu waktunya terbengkalai, puasanya juga terbengkalai. Padahal syariat bukan hanya membolehkan, tapi mewajibkan. Ayo, jadi kita jangan ada dusta di antara kita lah. Ya, artinya harus betul-betul fair di dalam bagaimana kita buat usaiin fi mahalli, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Artinya ketika seorang laki-laki mau poligami, silahkan itu hak dia, tapi poinnya harus diperhatikan, harus mampu adil, ya kan? Harus mampu adil. Mampu adil kan tentu ketika dia mampu adil, seperti yang saya sampaikan tadi, adil di sini bukan berarti pada cinta, tapi adil berada pada sesuatu yang sifatnya fisik. Yang nginepnya harus sama, belanjanya harus sama, ya kan? Tetapi kalau masalah cinta, seperti Kanjeng Nabi bilang tadi, inni ruziktu hubba. Aku diberikan rezeki atau diberi anugerah untuk mencintai. Nah, sekarang bagaimana untuk menyikapi ini? Belum saya jawab ini berarti, ya kan? Untuk menyikapi ini, ibu-ibu untuk menjelaskan ini. Sebenarnya kan ibu-ibu ketika seorang suami mau nikah lagi sebenarnya, itu karena dia takut kehilangan, takut berbagi kebahagiaan, atau karena dia cemburu? Maksudnya mana kira-kira? Cemburu, takut dia merasa tersaingi, ataukah dia karena supaya cintanya itu bisa utuh bersama suami? Bagaimana kira-kira? Maksudnya mana? Takut sakit hati. Takut cemburu. Ya, wajar kan?
Kan sudah saya bilang tadi di awal kan, jadi masalah cemburu itu wajar. Jangankan kita, ya kita sebagai manusia biasa tidak akan. Tadi Siti Aisyah saja, Siti Aisyah saja, ya beliau cemburu, apalagi kita. Gitu. Maka di sini seorang laki-laki harus bersikap bijaksana, ya jangan hanya lantas beralasan bahwa ini adalah sunnah Rasul karena sunnah Rasul itu banyak. Coba kalau kita mau jujur sekarang ya, kalau kita mau jujur sunnah Rasul, Rasulullah itu ketika poligami itu bukan karena kemauan dia sendiri, bukan karena mohon maaf ya, bukan seperti yang dituduhkan oleh orang-orang orientalis bahwasanya Muhammad ini adalah orang yang raja orang yang seorang pemuas nafsu. Ya, karena dia tidak puas hanya dengan satu istri tapi sampai 12. Bahkan ada satu yang dinikahi sebelum balik yaitu Siti Aisyah. Ini pandangan orang-orang orientalis, orang-orang yang memusuh Islam sebenarnya. Sedangkan Kanjeng Nabi itu beliau tidak ada yang menikah itu dengan kehendak. Ya, kalau dalam surat An-Najm bagaimana? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kanjeng Nabi itu tidak la yantiqu 'anil hawa, tidak berbicara dengan mengikuti kehendaknya. Ya, in huwa illa wahyun yuha. Tapi apa yang beliau bicarakan, apa yang beliau sampaikan itu adalah wahyun yuha. Wahyu yang diterima dari Allah. Nah, walaupun ayat ini mengatakan wa ma yantiqu 'anil hawa dan Kanjeng Nabi tidak tidak berbicara dengan kehendaknya. Demikian juga dalam perbuatannya. Ya, jadi kalau kita ambil mafhumnya seperti itu, pemahamannya, konsepnya seperti itu. Jadi sebagaimana dalam ayat ini dijelaskan bahwa wa ma yantiqu 'anil hawa, Kanjeng Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsunya, demikian juga beliau wala yaf'alu 'anil hawa. Beliau tidak berbuat sesuai dengan kehendak hawa nafsu. Tapi semua in huwa illa wahyun yuha. Seperti contoh, beliau menikah dengan Siti Aisyah, ya kan, yang masih di bawah umur, ya kan, beliau menikah dengan Siti Aisyah masih di bawah umur. Kemudian hidup bersama beliau, ya 9 tahun. Kemudian setelah itu beliau apa rahasia Allah di sini? Sebenarnya juga Allah yang memerintahkan untuk beliau menikah dengan Siti Aisyah. Karena Siti Aisyah itu adalah seorang wanita yang memiliki akal cemerlang. Gitu. Sedangkan orang Muslim ini kan tidak hanya butuh penjelasan yang berkaitan dengan orang laki-laki, tapi butuh figur langsung yang juga Kanjeng Nabi hidup bersamanya, yaitu bersama Siti Aisyah yang cerdas. Artinya contoh begini kan, Kanjeng Nabi kalau ingin menjelaskan secara vulgar tentang persoalan orang wanita kan misalnya kan tidak mungkin kan kepada wanita langsung. Umpamanya yang berkaitan dengan rahib yang secara detail-detail tidak mungkin. Demikian juga para sahabat-sahabat yang perempuan, tidak mungkin. Pasti mereka merasa udah enak lah kalau mau bertanya langsung dengan Kanjeng Nabi. Akhirnya mereka bertanya dengan siapa? Dengan Siti Aisyah. Ya Siti Aisyah yang hidup langsung dengan Kanjeng Nabi, yang diberikan hafalan yang kuat untuk merekam ya ilmu-ilmu dari Kanjeng Nabi yang nanti ditransfer kepada sahabat-sahabat wanita yang lain. Nah, jadi dengan demikian, menikahnya Kanjeng Nabi dengan Siti Aisyah yang di bawah umur sekalipun, itu bukan kehendak beliau, tapi merupakan agenda dari Allah, atau program dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dengan beliau menikah dengan istri-istri yang lain. Bukan dengan kehendak beliau, seperti tadi dengan menikah dengan siapa? Zainab binti Jahash. Mana ada kehendak beliau? Itu bahkan Allah sendiri yang menikahkan, yang memerintahkan agar Zainab binti Jahash yang telah dinikah oleh Zaid itu dinikah oleh Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, rata-rata lagi, istri Kanjeng Nabi itu adalah janda, ya kan? Istri Kanjeng Nabi itu janda. Hanya Siti Aisyah yang perawan. Itu yang pertama. Yang kedua, Kanjeng Nabi itu berpoligami itu setelah usia wafatnya Siti Khadijah, ya kan? Itu pun berarti kan sudah usia tua itu. Artinya beliau tidak berpoligami di usia-usia muda. Coba logikanya. Kalau kita memang betul-betul ingin fair, ingin poligami misalnya, ingin menuruti sunnah Nabi secara keseluruhan, ayo kita jujur-jujuran sekarang. Kanjeng Nabi yang pertama itu beliau menikahnya rata-rata janda. Ada yang karena mereka terpojokkan, ya kan? Akhirnya agar supaya janda ini tidak merasa terhina, untuk terangkat dinikah oleh Kanjeng Nabi. Ada seorang hamba sahaya dinikah oleh Kanjeng Nabi supaya terangkat. Jadi misinya itu misi dakwah semua. Itu yang pertama, ya. Jadi janda rata-rata. Ayo sekarang kalau memang
alasannya adalah ingin sunnah Rasul, haruslah kalau menikahi poligami ya jangan yang mulus-mulus. Ya jangan yang cantik-cantik saja, tapi yang janda-janda sana umur 60 tahun, 70 tahun. Ya kan? Inilah ya Kanjeng Nabi itu jadi bukan kehendak diri. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, beliau poligami setelah usia tua, usia sepuh. Nah, logikanya kalau ingin poligami itu kan pilih yang muda, ya kan? Dan ketika pilih yang bukan janda, dan ketika usia muda, ketika masih kuat-kuatnya, kan begitu logikanya. Nah, ini menggambarkan bahwasanya Kanjeng Nabi itu bukan berbuat dengan kehendaknya, tapi berbuat dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu saya garis bawahi di sini, bagaimana tadi dalam surat An-Najm, wa ma yantiqu 'anil hawa, beliau tidak berbicara sesuai dengan keinginannya, in huwa illa wahyu yuha, tapi beliau itu berbicara dengan wahyu yang disampaikan oleh Allah. Demikian juga dalam berbuat. Wa ma yaf'alu 'anil hawa, ya kan? Mafhumnya Allah Kanjeng Nabi tidak berbuat dengan sekehendaknya, tidak menikah juga tidak sekehendaknya, tidak berpoligami juga dengan sekehendaknya, tapi semua dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian, ya. Mudah-mudahan mudah-mudahan tidak terlalu panjang ini jawabannya. Enggak, saya kembalikan kepada Mbak Nenek sebagai moderator. Mungkin kita akhiri sampai di sini saja kajian jalsa online-nya, dan mudah-mudahan apa yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kita dapat mencontoh, dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kita nanti, bagaimana keharmonisan rumah tangga Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kami sebagai pembawa acara dan juga panitia ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustadz Aba Abror karena telah sudi meluangkan waktunya untuk menjadi pembicara kita pada siang hari ini, dan juga tak lupa kepada para hadirin yang telah berpartisipasi ikut hadir dalam jalsa online ini. Semoga apa yang kita dapat bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita mendapat, karena di antara rahmat Allah itu diturunkan lewat majelis-majelis ilmu seperti sekarang kita ini. Nah, mungkin juga ingin mengucapkan ribuan maaf apabila jalsa online ini kurang memuaskan di hati para hadirin, kurang mungkin karena banyak kendala sinyal atau kendala yang lainnya. Dari saya cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yaitu pembacaan doa sekaligus penutup yang akan dibawakan oleh Kiai Haji Aba Abror Al-Muqaddam. Silahkan, waktu dan tempat kami aturkan. وبما نوينا في هذا المجلس المبارك الله ينفعنا بما علمنا وعلمنا. الفاتحة. الحمد لله والشكر الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. اللهم صل وسلم وبارك على اللهم صل صلاة جلال وسلم على محمد وشاء الله بك كريم اللهم فرج كثيرا كما وعدت اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم والأمر المفوض على الله ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.